Selanjutnya di sini saya akan membahas chassis bagian ban. Yang pertama adalah uraian. Kendaraan berjalan di atas ban yang terisi udara bertekanan. Ban adalah bagian kendaraan yang bersentuhan langsung dengan permukaan jalan. Ban-ban ini berputar pada permukaan jalan dan tenaga masih transfer melalui ban. Ban juga berfungsi sebagai peredam untuk memperlembut kejutan dan permukaan jalan dan menambah kenyamanan berkendara. Fungsi ban yaitu ban menopang seluruh berat kendaraan. Kedua adalah ban bersentuhan langsung dengan permukaan jalan dan memindahkan gerakan dan daya pengereman ke jalan. Ketiga adalah menyerap kejutan yang terima dari permukaan jalan dan tidak rata. Yang kedua adalah konstruksi ban. Yang konstruksi ban yang terdiri dari tread, shoulder, sidewall, bit, inner tube, brake, belt, rigid breaker, inner liner, reinforced rubber, carcass, remakes, bedwires, shaver. Selanjutnya adalah tipe ban. Ban bias dan ban radial. Menurut konstruksi dibedakan menurut chargesnya dan ban dapat digolongkan menjadi ban bias peltier dan ban radial peltier. Ban bias secara cas untuk ban bias disusun dari lapisan-lapisan benang yang membentuk sudut 30 derajat dan 40 derajat terhadap garis tengah ban. Susunan seperti ini dapat menopang beban pada arah memanjang dan arah melintang. Akan tetapi pada saat menerima beban vertikal, lapisan benang cenderung melilit seperti terlihat pada gambar di bawah. Sebaliknya, ban pada radial benang dapat menggeliat. Ban bias menghasilkan jalannya kendaraan lebih lembut, tetapi kemampuan membelok dan ketahanan ausnya kurang bila dibandingkan dengan ban radial. Ban radial chargesnya, ban radial terdiri dari lapisan benang yang tegak lurus dengan garis tengah. Ban konstruksi seperti ini sangat fleksibel pada arah radial tetapi kurang tahan terhadap beban memanjang dan sekeliling roda. Oleh sebab itu, ban radial dilengkapi dengan belt, biasanya disebut rigid breaker, terbuat dari benang tekstil atau kawat yang dibalut karet susunan terhadap membuat tread lebih rigid. Ban radial yang rigid menghasilkan kemampuan yang membelok dan kemampuan kecepatan tinggi yang baik serta tahanan gelindingan rendah. Selanjutnya adalah tipe ban biasa dan tubeless. Saya menjelaskan ban biasa dan ban tubeless. Ban biasa dengan ban dalam. Ban biasa di dalamnya terdapat ban dalam untuk menampung udara yang dipompa ke dalam ban. Katup atau pentil air valve yang menonjol keluar melalui lubang pada pelek menjadi satu dengan ban dalam. Ban biasanya ini akan segera menjadi kempes bila tertusuk benda tajam. Selanjutnya adalah ban tubeless. Ban tubeless ban tanpa ban dalam. Tidak menggunakan ban dalam, tekanan udara hanya tahan oleh lapisan dalam ban, yaitu lapisan karet yang kedap udara. Karena ban tubeless tidak menggunakan ban dalam, maka pentil air valve langsung dipasang pada pelek. Selanjutnya adalah ban cadangan. Ban cadangan sementara. Ban cadangan sementara ini bentuknya lebih kecil, tujuannya untuk menghemat tempat dalam bagasi. Penggunaannya bersifat sementara ketika ban standarnya bocor. Ban tipe T ini adalah ban tubeless dengan cara cas model bias. Diameternya luar hampir sama dengan ban standar, tetapi lebar tread dan kesusahannya lebih kecil. Dan tread dapat tercas lebih tipis untuk mengimbangi ban dan kemampuannya. Maka tekanan udara dibuat lebih besar, yaitu 4/2 kg cm3. Sistem kode spesifikasi ban dan pelek. Ban T/1 135/2/70/3, D/4 16/5. Yang artinya yang T1 adalah penggunaan sementara, yang kedua adalah lebar mm, yang ketiga adalah aspek ratio, dan 4 ban bias diagonal, 5 diameter pelek. Pelek roda yang 4 adalah 41 lebar pelek, yang kedua bentuk flange pelek, yang ketiga diameter pelek. Selanjutnya adalah perawatan ban. Ban adalah bagian kendaraan yang bersinggungan langsung dengan permukaan jalan. Karena itu harus ditangani dan dirawat dengan benar agar dapat diperoleh pengendara aman, nyaman, dan ekonomis. Tekanan udara ban adalah faktor penting bagi kemampuan dan keselamatan berkendara. Meskipun ban dibuat dari bahan yang rapat, udara masih dapat bocor walaupun sedikit. Oleh karena itu, tekanan udara pada ban harus diperiksa secara teratur dan disesuaikan dengan spesifikasi. Tekanan udara yang berlebihan dari yang ditentukan dapat mengakibatkan problema berikut. Bidang gesek tread menjadi berkurang, menurunnya kemampuan pengereman dan stabilitas berkendara. Kenyamanan berkendara berkurang. Bagian tengah tread aus lebih cepat. Lapisan benang ban terlalu tegang dan mudah rusak karena adanya tumbukan dari luar.
Lapisan karet red lalu mudah terkelupas karena panas gesekan berkonsentrasi bagian tengah red. Selanjutnya adalah ketika tekanan udara ban kurang, yaitu gesekan ban dengan jalan bertambah sehingga menyerap tenaga dan menghabiskan bahan bakar lebih banyak. Yang kedua, kemudi bertambah berat. Yang ketiga, tepi ban aus lebih cepat. Yang keempat adalah ban menjadi terlalu lentur sehingga temperatur dalamnya bertambah. Bila tekanan udara ban rendah sekali dan kecepatan kendaraan tinggi, ban dapat pecah sehingga dapat membahayakan. Yang kelima adalah pada kecepatan tinggi cenderung terjadi standing wave dan mengalami hydroplaning. Dan ini penting, sambil melakukan rotasi ban, periksalah keadaan ban, kemungkinan retak, aus, tidak normal, dan sebagainya. Pada beberapa model kendaraan, tekanan udara untuk ban depan dan belakang berbeda sesuai udara dan tekan spesifikasi setelah rotasi ban. Ban cadangan jangan dirotasi karena penggunaannya hanya untuk sementara. Bila pada seatbelt terdapat tanda arah putaran, disesuaikan arah putaran. Selanjutnya adalah pelek roda. Ban tidak dapat dipasang langsung pada kendaraan, tetapi dipasang pada roda-roda, biasanya pelek diswell. Karena roda merupakan bagian penting yang menyangkut keselamatan pengemudi, maka harus cukup kuat dan menahan beban vertikal dan horizontal, beban pengendara dan pengereman, dan berbagai macam tenaga yang tertumpu pada ban. Selanjutnya adalah tipe pelek roda. Yang pertama adalah pelek baja press. Pelek tipe pressed style diswell ini terdiri dari rim yang dilas ke disk, disebut dari lembaran baja yang dipres. Konstruksi tersebut ini mudah untuk diproduksi dalam jumlah yang banyak. Pada umumnya kendaraan menggunakan tipe ini karena tahan lama dan kualitasnya merata. Selanjutnya adalah pelek dari bahan campuran besi tuang. Pelek cast alloy diswell ini dibuat dari bahan campuran terutama dari aluminium atau magnesium. Sistem kode spesifik pelek. Yang pertama adalah lembar pelek, bentuk flex pelek, ketiga diameter pelek, keempat tipe rim. Selanjutnya adalah bentuk simbol J dan JJ pada flange pelek. Pelek dengan tanda kode J dan JJ bentuknya hampir sama, tetapi tinggi dan jarak flange dan tempat duduknya ban sedikit berbeda. Tinggi flange pelek J adalah 17,5 mm, 0,689 inci, sedangkan untuk pelek JJ adalah 18 mm atau 0,709 inci. Pada umumnya bentuk flange J digunakan pada pelek berdiameter sampai 5 inci, sedangkan untuk diameter yang lebih besar cenderung digunakan bentuk JJ. TKR, disiplin, komitmen, kompeten. TKR, jaya, jaya, jaya. Bunda Satria, luar biasa.